Salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini kita berjumpa kembali di dalam Sapaan Gembala GKI. Kali ini bersama dengan saya, Pendeta Albert Aresto Pandiangan dari GKI Rembang. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan atas segala berkat, rahmat, dan anugerah Tuhan yang kami terima di dalam kehidupan ini. Kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Dan kami mohon Tuhan memberikan kami kekuatan dan tuntunan agar kami dapat menjalani kehidupan seturut dengan kehendak Tuhan. Khususnya melalui Sapaan Gembala GKI pada saat ini, kami belajar untuk merenungkan dan akan melakukan pesan firman Tuhan yang kami terima pada saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Tema renungan pada hari ini adalah memaknai sejarah dan mengukir sejarah bersama Tuhan. Ayat Alkitab terambil dari Amsal 19 ayat 20. Berbunyi demikian. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Pada saat ini saya berada di teras rumah orang tua saya, karena saya menjalani cuti dan liburan di sini. Disinilah saya dibesarkan. Dalam arti saya memperoleh banyak nasihat dan didikan yang sangat bermakna dan berguna bagi kehidupan saya, baik di waktu saya masih kecil maupun juga di masa kini dan di masa depan. Dan bukan hanya saya, tetapi juga keluarga kami memperoleh nasihat dan didikan dari Tuhan melalui orang tua dan melalui keluarga kami, sehingga semuanya itu menolong kami menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak Tuhan. Demikian juga kami percaya Bapak, Ibu, Saudara-saudari senantiasa menerima dan melakukan setiap nasihat dan didikan dari Tuhan melalui berbagai cara dan sarana, seperti misalnya orang tua dan keluarga, sehingga semuanya itu bermakna dan berguna bagi kehidupan dan masa depan Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Kita memahami bahwa ketika kita mau mendengarkan dan melakukan nasihat dan didikan dari Tuhan, maka kita akan menjadi orang-orang yang hidup bijaksana. Seperti yang firman Tuhan katakan, dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Firman Tuhan ini juga bermakna bagi kehidupan bangsa Israel, di mana bangsa Israel belajar untuk menerima dan melakukan setiap nasihat dan didikan yang sejati, yaitu dari Tuhan, supaya bangsa Israel menjadi bangsa yang bijak di masa depannya. Dan Tuhan memakai berbagai cara dan sarana untuk menasehati dan mendidik bangsa Israel. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita juga menyadari bahwa ada nasihat dan didikan yang bukan berasal dari Tuhan. Di dalam pembahasan saya,
itu adalah nasihat dan didikan dari iblis. Nasihat dan didikan dari iblis adalah nasihat dan didikan yang palsu, yang sebenarnya membawa orang-orang yang melakukannya tidak akan menjadi orang-orang yang bijaksana di dalam hidup dan masa depannya. Karena seperti firman Tuhan ini, nasihat dan didikan yang membawa orang menjadi bijaksana dalam hidup dan masa depannya adalah nasihat dan didikan dari Tuhan. Sedangkan nasihat dan didikan yang membawa orang menjalani hidup gegabah dan dalam kebodohan adalah nasihat dan didikan yang palsu yang berasal dari si iblis. Karena itu, saya mengajak kita semua untuk belajar mendengarkan dan melakukan setiap nasihat dan didikan dari Tuhan dan menolak setiap nasihat dan didikan dari si iblis. Dengan cara kita mau membangun relasi kita dengan Tuhan, di mana kita mau senantiasa percaya kepada Tuhan. Kita mau senantiasa mempercayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Kita mau belajar untuk mendengarkan dan melakukan firman Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Meskipun di tengah tantangan dan pergumulan kehidupan. Dan kita mau senantiasa dituntun, dibentuk oleh Roh Kudus supaya kita berbenah diri, menanggalkan kehidupan lama, menolak setiap dosa dan godaan si jahat, dan kita mau tetap melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga semuanya itu menjadi bukti bahwa kita mau mendengarkan dan melakukan setiap nasihat dan didikan dari Tuhan. Dan semuanya itu pasti membuat kita hidup bijaksana, baik di dalam kehidupan kita masa lalu, masa kini, maupun juga di masa depan. Demikianlah renungan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur berterima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan senantiasa memberikan nasihat dan didikan yang sangat berguna dan sangat bermakna dalam kehidupan kami, baik di masa lampau, masa kini, dan di masa depan. Kami mohon ampun apabila dalam menjalani kehidupan kami belum sungguh-sungguh melakukan setiap nasihat dan didikan dari Tuhan. Karena itu kami mohon Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk kami senantiasa membangun relasi kami dengan Tuhan, di mana kami mau senantiasa mendengarkan dan melakukan setiap nasihat dan didikan dari Tuhan di dalam seluruh aspek kehidupan kami, sehingga kami dapat menjalani hidup dengan bijaksana, bahkan kami dapat menerima kebenaran firman Tuhan yang kami terima pada saat ini. Bagaimana kami menjadi orang-orang yang bijaksana di masa depan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom.